Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nureski Awalia Ansar, NIM 240204500025 dari kelas PTE 03 dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bahan Listrik yaitu Bapak Dr. Muhammad Iswal Burhan SPDMT. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai bahan listrik tentang konduktor, isolator, superkonduktor, dan semikonduktor. Baiklah, sebelum saya membahas lebih dalam tentang keempat bahan tersebut, saya akan menampilkan gambar sekaligus mengulas kembali tentang pelajaran kita waktu SMA. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, elektron merupakan partikel atom yang bermuatan negatif, proton bermuatan positif, neutron netral. Nah, di sini juga memiliki orbit elektron yang dimana sebagai sebuah lintasan maya di mana elektron bergerak di sekitar inti atom. Selanjutnya di sini memiliki elektron valensi atau biasa kita kenal sebagai cincin elektron terluar dalam atom. Nah, orbit valensinya di sini itu maksimum 8. Nah, kemudian terdapat ion positif dan ion negatif, yang dimana jika atom memperoleh elektron atau mendapatkan elektron, ia akan menjadi ion positif. Nah, ion positif inilah yang menarik elektron dari atom lainnya untuk menjadi seimbang. Hal ini menyebabkan adanya aliran elektron. Nah, lalu kita harus mengetahui tentang aliran elektron. Nah, jumlah elektron di orbit terluar atau elektron valensinya menentukan kemampuan atom untuk menghasilkan listrik, yang dimana elektron pada cincin dalam lebih dekat ke inti. Nah, gaya tarik oleh proton sangat kuat dan disebut oleh elektron terikat. Elektron pada cincin luar jauh dari inti atom. Gaya tarik proton lebih lemah dan disebut dengan elektron bebas. Elektron dapat dibebaskan dengan gaya seperti gesekan, panas, cahaya, tekanan, aksi kimia, atau aksi magnetis, yang dimana elektron bebas ini bergerak menjauh dari gaya gerak listrik atau biasa kita sebut dengan electron moving force. Nah, dari satu atom ke atom berikutnya. Aliran elektron bebas inilah yang kemudian menghasilkan arus listrik. Nah, lalu pada gambar berikutnya, listrik terbentuk dari elektron-elektron yang bertabrakan, kemudian pindah dari satu atom ke atom lainnya. Setiap atom terdiri dari inti yang mengandung proton dan neutron, dikelilingi oleh elektron yang mengorbit dalam lapisan atau kulit. Nah, posisi elektron dalam lapisan-lapisan ini menentukan apakah bahan tersebut akan mudah menghantarkan listrik atau tidak. Nah, saya akan masuk ke pembahasan kita, yang dimana tadi saya akan membahas tentang bahan-bahan listrik yang dimana seperti konduktor. Yang pertama itu konduktor. Konduktor adalah bahan yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah karena adanya elektron bebas dalam jumlah besar. Nah, adapun peranan elektron yang dimana elektron valensi yang longgar, yang dimana disebut dengan elektron bebas yang dapat bergerak ke seluruh bahan dan mendukung aliran arus listrik. Nah, partikel yang berperan di sini itu elektron bebas, yang dimana dalam konduktor merupakan kunci bagi sifat penghantar listriknya, karena mereka dapat dengan mudah bergerak di bawah pengaruh medan listrik. Dan adapun peranan atom dan elektron yaitu pada konduktor, misalnya seperti logam. Nah, pada logam ini elektron pada kulit terluar atau valensinya memiliki ikatan yang lemah dengan inti atom. Seperti dalam gambar yang saya tampilkan, elektron valensi berada pada orbit luar atom dan tampak bebas dengan ruang yang besar di antara mereka, yang dimana menunjukkan bahwa elektron dapat bergerak dengan mudah. Nah, di sini terdapat elektron bebas. Konduktor memiliki banyak elektron bebas yang memungkinkan elektron-elektron ini bergerak bebas di saat diberi medan listrik. Nah, elektron bebas inilah yang tidak terkunci oleh inti atom, sehingga mereka dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya dan menciptakan arus listrik. Nah, dalam gambar konduktor pada
yang saya tampilkan ini, kita mungkin bisa melihat bahwa elektron valensi yang lebih longgar atau dalam jumlah yang besar, yang dimana menunjukkan pergerakan bebas elektron. Yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah bahan yang menghambat aliran listrik karena hanya memiliki sedikit atau tidak ada elektron bebas. Nah, struktur atom pada isolator seperti karet, kaca, atau plastik, yang dimana ikatan antara inti atom dan elektron valensinya ini sangat kuat, sehingga tidak ada elektron yang bergerak bebas. Nah, elektron pada isolator tidak memiliki kebebasan bergerak seperti pada konduktor tadi. Karenanya, isolator tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, partikel yang berperan dalam isolator ini, yang dimana semua elektron dalam atom isolator terkunci erat pada intinya. Jadi, sehingga isolator tidak memiliki elektron bebas yang dapat membawa muatan listrik. Nah, adapun kerja atom dan elektron dalam isolator ini yaitu elektron valensinya sangat terikat erat seperti yang saya katakan tadi pada inti atom. Nah, pada gambar ini bisa ditunjukkan dengan posisi elektron yang dekat dengan inti dan kurangnya elektron bebas di sekitarnya. Nah, karena ikatan yang sangat kuat, elektron pada isolator tidak dapat bergerak bebas, sehingga bahan ini tidak dapat menghantarkan listrik. Kita bisa melihat bahwa elektron yang berada di dekat inti atom tanpa ruang yang bebas untuk berpindah-pindah. Ini menandakan isolator yang kuat dan menahan elektron pada posisi yang tetap. Yang ketiga, semikonduktor. Semikonduktor ini memiliki sifat yang berada di antara konduktor dan isolator, yang dimana bahan ini dapat menghantarkan listrik dalam kondisi tertentu, misal ketika terkena cahaya atau panas. Nah, struktur atom dalam semikonduktor ini seperti silikon ataupun germanium, yang dimana memiliki struktur atom yang membentuk ikatan kovalen yang kuat antar atom. Nah, pada suhu rendah, bahan ini bertindak seperti isolator, namun pada suhu yang lebih tinggi atau ketika diberi energi tambahan, ikatan kovalen dapat melepaskan elektron. Nah, adapun peranan elektron dalam semikonduktor yaitu memiliki elektron di pita valensi yang dapat dipromosikan ke pita konduksi ketika diberi energi tambahan. Nah, ini menciptakan yang namanya pasangan elektron ke lubang, yang di mana lubang ini dalam artian posisi kosong akibat elektron yang berpindah. Nah, yang memungkinkan aliran listrik. Nah, partikel yang berperan dalam semikonduktor ini selain elektron, lubang atau posisi kosong akibat elektron yang berpindah juga memainkan peran penting dalam penghantaran listrik pada semikonduktor. Nah, peran atom dan elektron, yang dimana semikonduktor memiliki struktur atom yang unik. Nah, pada suhu rendah, elektron valensi terikat erat, mirip dengan isolator. Namun, pada suhu yang lebih tinggi atau ketika mendapat energi atau terdapat energi tambahan seperti misal cahaya, beberapa elektron dapat meloncat dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, ketika elektron ini berpindah ke pita konduksi, mereka akan meninggalkan lubang tadi. Nah, di pita valensi yang bisa diisi oleh elektron lain. Nah, lubang ini juga dianggap membawa muatan sehingga pasangan elektron atau lubang memungkinkan, yang dimana semikonduktor menghantarkan arus listrik. Pada gambar, semikonduktor mungkin menunjukkan adanya beberapa elektron yang berpindah meninggalkan lubang di pita valensi. Ini menunjukkan bagaimana bahan ini dapat bertindak sebagai penghantar dalam kondisi tertentu. Dan yang keempat yaitu superkonduktor. Superkonduktor adalah bahan yang pada suhu sangat rendah dapat menghantarkan listrik tanpa hambatan sama sekali. Nah, adapun struktur atom yang dimiliki oleh superkonduktor, yang dimana memungkinkan pembentukan, yang dimana sering dikatakan dengan pasangan Cooper atau pasangan elektron dengan arah gerak berlawanan. Nah, pada suhu kritis yang rendah, peranan elektron
pada suhu rendah, elektron-elektron dalam superkonduktor membentuk pasangan Cooper yang dimana bergerak melalui bahan tanpa kehilangan energi dalam bentuk hambatan. Partikel yang berperan yang di mana pasangan Cooper tadi yang dimana adalah kunci dari sifat superkonduktivitas karena pasangan ini mampu bergerak tanpa menyebabkan gesekan dengan kisi atom tanpa kehilangan energi. Atom dan elektron yang terdapat dalam superkonduktor ini memiliki karakteristik yang unik juga. Nah, pada saat suhu sangat rendah, pada suhu kritis, elektron dapat berpasangan membentuk tadi pasangan Cooper yang dimana ini bergerak dalam pola tertentu yang menghindari hambatan. Nah, pergerakan tanpa hambatan yang dimana ketika berada dalam keadaan superkonduksi, pasangan Cooper ini bergerak melalui kisi atom tanpa mengalami gesekan atau hambatan dari atom-atom di sekitarnya, sehingga tidak ada energi yang hilang. Ini memungkinkan superkonduktor menghantarkan listrik dengan efisien sempurna. Nah, pada gambar kita di sini bisa melihat bahwa elektron-elektron yang bergerak berpasangan dan pola pergerakan elektron yang rapi tanpa adanya gangguan yang menghambat pergerakan mereka. Ini menggambarkan karakteristik dari superkonduktor. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, dan adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tadi yaitu masing-masing bahan listrik ini memiliki struktur atom dan pergerakan elektron yang menentukan sifat penghantarannya, yang dimana tadi kita jelaskan konduktor dan superkonduktor ini memiliki elektron yang mudah bergerak atau bergerak bebas, sedangkan isolator menahan elektron dan semikonduktor berperan sebagai penghantar dalam kondisi tertentu. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.